Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa hadi bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min hizzi dunya wa adabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu Dewan Terus cek ya. Sambil menunggu ya, Bapak Dini sama Bapak Nandar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesemarakan acan. Oh, palingan suarana laun kene. Dan lamun geus marakan, mah yakin suarana pasti hari. Udah tahu belum usaha Bapak Cik dia? Siapa namanya? Saha. Namanya
Namanya siapa? Coba. Yang tahu boleh. Nama bapak siapa? Coba. Hah? Nama bapak yaitu Pak Nandar. Bapak ngajar olahraga kelas 7 sama kelas 9. Insya Allah kalian selama 2 tahun sekolah di MTS YPPS kalian ketemu jeung bapak. Rumah bapak jauh, kang jauh-jauh yaitu di Lembang. Rumah bapak di Lembang, ya. Tapi asli mati Prancis. Apa Prancis? Naon sok Prancis teh? Hah? Perapatan Ciamis. Bapak asli di itu di Ciamis. Nah, supaya kalian tetegang, urang main game heula sakedeung jeung bapak sambil nunggu pelajaran ataupun materi berikutnya. Ya. Nah, silakan bapak pengen. Yang pertama kalian lakukan adalah tepuk 1 kali. Acar kompak sih udah TK ieu mah. Coba tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Aya kitu ngaren. Tepuk 2 kali. Aya anu siga sireum kene. Ya. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Nah, eta ti bapak heula. Oke, dilanjutkeun deui insyaallah ke poe Jumaah jeung bapak. Ayeuna kalian sudah ada Pak Adinya untuk melanjutkan materi. Bapak tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahdi dipersilakan untuk memasuki ruangan untuk menyampaikan materi tentang sejarah kebijakan dan program MTS YPPS Sukamiskin. Kepada Bapak Ahdi dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah, segala puji itu milik Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat, bahkan seluruh umat, termasuk kita yang mengaku sebagai umat beliau. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan ila yaumil qiyamah sampai terjadinya kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah di pagi hari ini Bapak bisa berjumpa dengan kalian sebagai siswa baru Madrasah Sanawiyah YPPS Sukamiskin Kota Bandung. Tahun pelajaran berapa? 2023 2024.
Masih semangat? Yang di belakang masih semangat, yang di belakang? Kedengaran suara Bapak yang di belakang? Kedengaran gak? Ya, terima kasih. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak adalah tentang sejarah, kebijakan, dan program MTS JPPS Sukamiskin. Kalau yang perlu dicatat, dicatat ya. Kalau yang tidak perlu, dengarkan saja. Nah, Madrasah Sanawiyah yang disingkat dengan MTS. M-nya itu singkatan dari madrasah. Sedangkan T dan S-nya itu singkatan dari sanawiyah. Apa? Sanawiyah. Madrasah itu berarti artinya tempat belajar atau yang dikenal dengan sebutan sekolah. Nah, dalam bahasa Arabnya sekolah itu madrasah. Dari darosa yadrusu durusan wa darsan, nah bahwa darisun wa dzaka madrusun udrus la tadrus madrisun madrosun midrosun. Berarti madrasah itu adalah singkatnya apa? Isim makan. Yang di pondok sudah mulai belajar tasrifan? Belum, kasihan deh lo. Nanti sebentar lagi ya. Nanti belajar tasrifan, belajar jurumiyah, belajar sapinah ya. Aqwaidul iman yang di pondok itu. Nanti yang di madrasah juga, yang di sekolah, nanti ada pelajaran bahasa Arab. Ya, di antaranya nanti sekolah bahasa Arabnya apa ya? Perpustakaan bahasa Arabnya apa? Nah, jadi sekolah bahasa Arabnya adalah madrasah. Nah, madrasah. Sanawiyah apa artinya? Pertengahan. Sanawiyah itu artinya yaitu kalau di umum sederajatnya dengan apa? SMP, menengah. Nah, jadi sanawiyah itu menengah. Yaitu sesudah sebelum SM, sesudah ibtidaiyah, sebelum ali. Siapa yang dulu sekolahnya di ibtidaiyah? Ada? Wow, ada ya yang sekolahnya kemarin di ibtidaiyah. Nah, kalau ibtidaiyah itu bersamanya SD. Ibtidaiyah itu permulaan, sekolah dasar. Menengahnya MTS atau Madrasah Sanawiyah. Nah, tahu sekarang artinya ya MTS itu ya? Madrasah Sanawiyah, yaitu sekolah pertengahan atau menengah, yaitu menengah pertama. Paham ya? Nah, kemudian YPPS. Apa itu YPPS? Artinya Yayasan Pondok Pesantren Sukamiskin. Apa coba? Yayasan Pondok Pesantren Sukamiskin, disingkat menjadi YPPS. Dan Sukamiskin itu adalah nama daerah, nama tempat, juga nama kelurahan. Jadi nama daerahnya Sukamiskin, kemudian kelurahannya Sukamiskin, kecamatannya Arcaman, Kota Bandung. Kebetulan nama pesantrennya juga Sukamiskin. Siapa yang tahu Sukamiskin itu bahasa apa? Bahasa Arab, dari Sukmis. Bahasa Arabnya pasar itu adalah suk. Jadi suk itu bahasa Arab, artinya pasar. Misek itu adalah minyak wangi bukan sengsara.
Miskin di situ bukan sengsara, tapi minyak wangi. Sutok miskin, pasar minyak wangi. Karena menurut sejarah dulunya itu adalah tempat pasar minyak wangi. Atau bisa saja karena ini pesantren, jadi pesantren itu adalah wanginya seperti wanginya minyak wangi, harum kemana-mana. Karena menggodok, membina, menggembleng santri sehingga betul-betul berilmu pengetahuan agama. Contohnya kalian sekarang akan digembleng, dibina di pondok pesantren, yang di pondok gitu ya. Jadi wanginya, harumnya kemana-mana seperti layaknya pasar minyak wangi. Gitu kan ya? Nah, selanjutnya MTS itu sekali lagi setara dengan SMP. Jadi kalian kalau sekolah di sanawiyah jangan merasa khawatir. Persis seperti orang sekolah di SMP. Artinya nanti setamat dari sanawiyah kalian bisa melanjutkan kemana? Ke KUA jangan dulu. Bisa melanjutkan ke MA, Madrasah Aliyah. Bisa melanjutkan ke SMA, Sekolah Menengah atau ke SMK, Sekolah Menengah Kejur. Kan ada 3 ya? Menengah atas ada 3 kan? 1 Madrasah Ali, 2 SMA, 3 SMK. Jadi jangan merasa khawatir. Kalau kalian misalkan ingin masuk SMA boleh. Mau masuk ke SMK, kejuruan juga boleh. Karena di sanawiyah juga yang diajarkan tidak hanya semata-mata agama saja, sama matematikanya juga ada, IPA-nya juga ada, IPS-nya juga ada, bahasa Sundanya ada, olahraganya ada, bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesianya semua sudah di SMP. Plus ditambah keagamaannya. Coba perhatikan yang diajarkan di sanawiyah itu di samping pengetahuan umum seperti yang disebutkan tadi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Sunda, kesenian, olahraga, betul? Juga ditambah dengan keagamaannya yang agak banyak. Kalau di SMP keagamaannya itu dikenal dengan apa? Pendidikan Agama Nah, kalau di SMP agamanya itu. Tapi kalau di sanawiyah dibagi 5 mata pelajaran. Ya, 1 ada yang disebut mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi khusus membahas Al-Quran dan Hadis. Dari mulai cara membacanya, ya, menerangkan tentang Quran, menerangkan tentang hadis, apa arti Quran, apa arti hadis, dibahas di dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Di antaranya Bapak sendiri yang mengajarkan Al-Quran Hadis. Baca Quran perlu gak? Perlu itu. Yang di belakang sampai di mana? Mata pelajaran Al-Quran Hadis. Khusus itu mata pelajaran Al-Quran Hadis saja. 2, ada yang namanya akidah Jadi membahas tentang akidah, tentang keimanan. Siapa Tuhan yang benar diimani itu siapa? Sebab kan banyak orang yang mengaku Tuhan itu kepada hal-hal yang dianggap keramat itu. Ada yang mengaku Tuhannya kepada patung binat, matahari, bebatu. Wow, bahkan ada roti dianggap Tuhan itu. Setelah disimpah itu dimakan itu roti. Masa Tuhan habis dimakan? Nah, jadi Tuhan yang sebenarnya siapa? Apa saja yang harus diimani oleh kita? Rukun iman ada berapa? Dijelaskan di situ. Begitupun akhlak. Apa arti akhlak? Moral atau kepribadian atau tingkah laku
adab-adab etik itu dijelaskan dalam akidah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada teman, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada binatang, itu dijelaskan semua. Awas ayah ulah ayah kucing harus dijejak kali. Karena kepada binatang pun kita harus punya akhlak yang baik. Siapa yang di rumahnya miara binatang, Najwa? Wah, banyak gitu ya. Tapi awas ya, Bapak pesan jangan miara monyet ya. Miara kucing biasanya ya, ayam gitu ya, burung. Itu sama harus dilakukan dengan baik. Apa? Dikasih dikasih makan. Iya. Jangan disuruh puasa terus. Ya kan ya? Itu semua ada akhlak. Kepada guru ada akhlaknya. Ada itu. Nanti dijelaskan di situ. Yang ketiga, ada pendidikan agama di sanawiyah yang namanya adalah fikih. Apa itu fikih? Yaitu ilmu yang membahas tentang tata cara ibadah sehari, tata cara wudhu, menghilangkan sol, puas, ibadah haji, kurban, akikah, semua dibahas dalam pelajaran fikih itu. Iya. Jadi supaya nanti kalian itu wudunya benar, sholatnya betul, puasanya benar, betul kan ya? Jadi itu harus benar itu. Masa sholatnya lekuk-lekuk gajleng? Wudunya tidak asal bas, tapi ada aturan. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Coba Bapak sebelum melanjutkan mau tanya dulu, rukun wudu ada berapa? Ada? Yang keras ada? Ada 8. Ada 6. 1 niat, 2 membasuh, 3 membasuh tangan sampai kedua siku, 4 mengusap kepala atau rambut, 5 membasuh telapak kaki sampai mata, dan 6 wah seperti. Wah nanti diperdalam lagi di sini. Iya. Fikih. Yang kelima, yang ketiga ada yang namanya SKI atau sejarah kebudayaan Islam itu. Supaya tahu sejarah Islam itu bagaimana. Tanggal berapa Nabi dilahirkan? Di mana Nabi dilahirkan? Di mana Nabi wafat? Betul kan? Kapan Nabi itu mendapatkan wahyu yang pertama? Kapan terjadi peristiwa Isra? Harus tahu itu. Sahabat Nabi itu siapa saja itu. Istri-istri Nabi siapa saja, putra-putri Nabi siapa saja, itu harus tahu. Dan yang lain-lainnya. Sehingga bisa memperkuat keimanan. Siapa yang tahu Monas adanya di mana? Wah, hebat, tahu semua. Nabi lahirnya tanggal berapa? 12 Rabiul. Turunnya Al-Quran yang pertama tanggal berapa? Bingung gitu. 17 Ramadan. Bukan 17 Agustus, 17 Ramadan. Itu harus tahu itu. Dan itu diantaranya dibahas dalam sejarah kebudayaan Islam, termasuk siapa yang pertama kali menyebarkan agama ke Indonesia. Ya, betul. Ya, iya. Mana negara yang paling banyak mayoritas muslimnya, itu harus tahu. Ya, dibahas dalam SKI, sejarah kebudayaan
Islam atau tari. Ya, kalau di SD mungkin tari itu di ibtidaiyah. Sini sejarah kebudayaan Islam. Yang kelima, ada lagi apa? Ada lagi bahasa Arab. Wah, untuk lebih mengenal tentang bahasa Arab, karena apa? Kata Nabi, cintailah Arab. Kata Nabi, cintailah Arab karena 3 hal. 1, karena Al-Quran berbahasa Arab. Oh, karena Al-Quran berbahasa Arab itu. Iya. 2, cintailah Arab karena Nabi kita orang Arab. Iya kan ya? Iya, Nabi Muhammad itu orang Arab. Yang ketiga, cintailah Arab karena apa? Bahasa persatuan pada hari kiamat adalah bahasa Arab. Bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nanti pada hari kiamat bahasa Arab. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tidak usah ada juru bahasa, kita ngerti nanti. Oh, menanyakan siapa Tuhan kamu, maka menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan. Tidak perlu ada juru bahasa nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena semua pada hari kiamat akan ngerti bahasa Arab. Walaupun di sanawiyahnya bahasa Arab nilainya 4. Karena yang hafal hanya anak dan ente. Tapi pada hari kiamat semua akan mengerti itu. Tuh, makanya cintailah Arab. Nah, maka di sanawiyah dipelajari bahasa Arab. Supaya apa? Bisa memperdalam Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab kan ya. Wah, apalagi nanti kalau punya cita-cita ingin bekerja di mana, di Timur Tengah, itu harus menguasai bahasa Arab. Iya, ya, supaya tidak salah komunikasi. Ada nanya orang itu, man anta, dijawabnya anak onta. Bukan. Artinya siapa kamu? Anak Ahmad, anak Mahmud, anak Aisyah, gitu kan ya? Begitu imam, anak onta. Kan memalukan itu. Makanya belajari bahasa Arab. Iya. Dan itu dipelajari di mana? Di sanawiyah. Wah, nanti Pak Ahmad itu yang akan mengajarkannya dengan Pak Haji Roni itu bahasa Arab ya. Iya. Jadi kalian harus bangga, tidak hafal bahasa Sunda, ulang Sunda. Tidak hanya bahasa Indonesia, juga tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa Arab. Karena kita kan umat Islam itu. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada. Bahkan ditambah dengan nanti apa? Keagamaan eskulnya. Ada baca tulis Quran. Ada kaifiyah sholat nanti sebagai pelajaran tambahannya atau eskul. Ya, jadi lebih mantap. Jadi oleh sebab itu yang namanya di sanawiyah itu ilmu umumnya dipelajari, ilmu agamanya juga dipelajari, sehingga insya Allah ilmu dunia dan akhirat akan bisa diraih. Karena kita ingin bahagia itu di mana? Di dunia dan di akhir. Apa doanya coba? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat, dan ya peliharalah kami dari adab neraka. Oh, kita itu kan ingin selamat dunia dan akhirat. Berarti ilmunya juga harus diraih, dipelajari, ilmu dunia dan akhirat. Tidak cukup pintar menghitungnya, tidak cukup tentang ilmu alam dan sosial, betul kan? Tapi ilmu agama juga lebih penting itu. Sebab kita hidup tidak hanya di dunia, tetapi kita akan hidup juga di akhirat.
Kenapa ilmu umum juga perlu dipelajari? Karena kita hidup tidak akan langsung ke akhirat, tapi juga hidup juga di mana? Di dunia dulu. Ngacung, siapa yang akan hidup terus? Ngacung? Gak ada kan? Semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Itu, ya, betul kan ya? Dan itu di sanawiyah akan dipelajari. Kemudian Madrasah Sanawiyah YPP Sukamiskin mendapatkan akreditasi A, artinya predikatnya sangat bagus. Bukan B, bukan C ya, tapi A berarti sangat bagus. Bahasa Inggris nama best of the best itu. Lamun bahasa Arab nama Thayyib Jidan, sudah Thayyib pakai Jidan. Baik sekali. Lalu anak-anakku sekalian, Madrasah Sanawiyah YPPS Sukamiskin selalu eksis mengikuti beberapa perlombaan. Nah, di samping pelajaran yang pokok juga suka mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan di luar madrasah ini. Sudahlah kalau di dalam madrasah seperti porak, ya, mengisi waktu luang menunggu pembagian rapot, suka diadakan olahraga perlombaan antar kelas. Komo lamun Agustusan mah tapi keun ka aya lomba makan kerupuk teu ka makan wae diranggum beuleugeunna. Kenapa yang dilombakan itu kerupuk yang dimakan? Gak tahu sejarahnya ya. Kenapa tidak sayur yang dilombakan itu makan sayur itu? Karena nanti repot belepotan ke sini ya. Makanya yang dilombakan itu makan kerupuk gitu. Iya, balap karung. Wah, sampai pernah di sini yang lomba balap karung bukan hanya murid, tapi guru juga pernah lomba balap karung magulutuh harita. Kemudian juga mengikuti perlombaan ya. Ada yang perlombaan sampai tingkat provinsi ya. Ada mulai tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi. Salah satu prestasi yang membanggakan adalah juara 1 Marawis tingkat Kota Bandung dan juara 2 tingkat Provinsi Jawa Barat, juara 1 Poli Putra dan juara 3 Poli Putri tingkat Kota Bandung tahun 2018-2019. Oh. Ya, siapa yang di madrasahnya itu aktif mengikuti Marawis, Hadro, Asidah. Wah, bagus itu. Ya. Kemudian yang di sekolah SD-nya atau di MI-nya aktif kelompok poli, ya, olahraga poli. Nah di sini sudah beberapa kali mendapatkan juara. Ya. Kemudian apa lagi? Wah, juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat Kota Bandung dan prestasi-prestasi yang lainnya. Lomba pidato bahasa Inggris, apalagi kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu sudah sering. Kemarin itu yang paling baru-baru ini adalah mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia itu di Madrasah Aliyah Cipadu, mendapatkan juara 1-2 dan sampai diborong itu. Siapa coba yang sering mengikuti lomba pidato? Ya, ada ya. Nah, nanti bisa disalurkan itu. Iya, bakatnya itu. Jadi jangan sampai pidato itu baru assalamualaikum terus ngompol. Siapa ngompol? Itu bisa disalurkan nanti itu. Oh, bagus itu. Bisa pidato itu kalau dakwah itu nanti bisa penceramah, bisa jadi mubalik gitu. Kalau perempuan jadi mubaligh itu. Iya.
Apalagi yang di pondok itu, wah tiap malam Kamis itu, kalau di pondok itu ada latihan dakwah, latihan pidato itu. Di sini silakan nanti ada wadahnya. Begitupun olahraga-olahraga yang lainnya ya, ada badminton, ada futsal ya. Nah itu nanti silakan itu. Jadi jangan khawatir, di sini juga di samping pelajaran-pelajaran yang pokok juga ada olahraganya, ada seninya, ada muatan keagamaannya sebagai tambahan supaya kalian betul-betul bisa menguasai ya. Dan bakat-bakat yang tidak ada di pelajaran pokok nanti bisa disalurkan. Nah, gitu kan ya. Bisa disalurkan. Cuman kalau bela diri ya belum ada di sini. Misalkan ada yang senang olahraga bela diri pencak silat, di sini belum ada. Ya. Apalagi karate belum ada ya. Taekwondo belum ada, silakan mungkin itu di rumah masing-masing aja yang mengikuti kursus-kursus. Ya, renang ada renang. Ya. Ada, cuman mungkin untuk laki-laki ya. Itu. Kalau perempuan itu ya. Selanjutnya sampai saat ini Madrasah Tsanawiyah YPP Sukamiskin merupakan salah satu madrasah di Kota Bandung yang telah berhasil membuktikan eksistensi dan prestasinya baik dari segi akademik maupun non akademik. Yang terbaru kemarin mengikuti lomba sains gitu ya, atau apa Pak Ahmad istilahnya itu? Ya kemarin itu juara 3 ya di Kota Bandung, dan insya Allah nanti akan mengikuti lanjutannya yaitu tingkat provinsi, dan doakan oleh kita semoga berhasil, yaitu namanya itu Kak Isma Rahmani, sekarang itu kelas 8 ya, sekarang kelas 8 juara 3 dia dari kita itu ya, sainsnya mungkin matematika, bahasa Inggris, sifat dan ya KSM ya, istilah itu KSM itu. Jadi ada rutin tiap tahun itu. Nah nanti di antara kalian yang memiliki skill, kemampuan yang lebih ya, pengetahuan umumnya nanti jadi perwakilan. Tapi lamun matematika mati-matian tidak akan ya. Yang matematikanya bagus, IPA, bahasa Inggris, IPA, bahasa Indonesianya itu IPS yang jadi perwakilannya nantinya. Siapa tahu di antara kalian itu ada yang pintar itu kan ya, jadi perwakilan nanti. Bahkan akan menjadi suatu kebanggaan itu. Akan menjadi suatu kebanggaan bagi kalian sebagai pribadinya, madrasah, orang tua bahkan juga ya. Iya. Dan itu harus ada. Dari jumlah 120 lebih kalian ini yang baru harus ada nanti. Ya, sebagai generasi penerusnya itu. Ya kan ya? Siapa yang di SD di ibtidaiyahnya pernah ranking 1 nggak, Cung? Yang ranking 1. Yang ranking terakhir nggak, Cung? Jangan khawatir walaupun di SD-nya, di ibtidaiyahnya belum pernah dapat ranking bagus, di sini insya Allah nanti kalian bisa mendapatkan ranking yang terbaik. Betul kan ya? Tapi kalau tidak dapat ranking yang terbaik, bersabarlah kalian. Ya kan? Sabar. Betul kan? Karena menuntut ilmu itu bukan, yang wajib itu bukan pintarnya, tapi berusahanya. Betul kan ya? Iya, usahanya itu yang wajib itu. Apalagi sampai bisa sampai pintar, luar biasa itu. Nah, selanjutnya setelah itu, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, komitmen, pembaharuan, dan kebersamaan yang telah dibangun dan dilakukan secara terus-menerus oleh para pemimpin madrasah dan seluruh sivitas akademika Madrasah Tsanawiyah YPP Sukamiskin selama ini. Madrasah Tsanawiyah YPP Sukamiskin merupakan madrasah yang berbasiskan Islam, yang berajaskan Pancasila, dengan tujuan membentuk jiwa peserta didik dengan berbekal kepribadian tangguh yang berakhlakul karimah, sesuai dengan tuntunan agama yang menyongsong pribadi yang mandiri di masa yang akan datang, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta cinta terhadap nusa, bangsa, dan agama. Ingat ya, itu Madrasah Tsanawiyah. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan acungkan tangan.
Gak ada ya. Selanjutnya sekarang MTS CPPS Sukamiskin membentuk siswa yang terbentuknya pribadi siswa MTS CPPS Sukamiskin yang berakhlak mulia, berwawasan luas dan berprestasi. 3 hal. 1, berakhlak mulia. Akhlak itu kepribadian ya. Nah, setelah kalian nanti belajar di sini supaya memiliki akhlak kepribadian yang bagus. Supaya berakhlak yang bagus, ya. Tutur kata yang baik, betul kan ya? Kepada orang tua baik, kepada tetangga, kepada guru, kepada teman itu. Ya. Kemudian supaya apa? Supaya berwawasan keilmuan yang luas. Sehingga berbagai disiplin keilmuan dipelajari di sini. Ya kan ya? Apalagi untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ya. Wah, kalau tanpa keilmuan, tanpa akidah yang kuat, kita itu akan ketinggalan, akan diinjak-injak orang. Ya, tidak dihargai, tidak dihormati orang kalau tidak berilmu. Betul kan? Ya. Dan yang ketiganya berprestasi. Berprestasi artinya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan. Mungkin prestasi itu ilmu akademiknya, ya, kemudian eskulnya, olahraganya, seni, apapun ya, betul. Nah, jadi supaya punya prestasi, artinya ada yang lebih dari yang lain. Terus indikator visinya saling menghargai dan kerjasama bersama warga sekolah, teraplikasinya ajaran agama dalam kehidupan masyarakat di sekolah, terselesainya program sekolah sesuai dengan yang direncanakan, dapat berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik, berhasil mencapai tujuan yang dibangun untuk kepentingan bersama. Visinya 1, membekali kemampuan dasar pendidikan agama agar bermanfaat bagi kehidupan siswa, baik secara pribadi muslim maupun sebagai anggota masyarakat. Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Dan 3, memberikan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Tujuannya mengembangkan KTSP dengan dilengkapi silabus tiap mata pelajaran, RPP, lembar kegiatan siswa dan penilaian. Meningkatkan persentase kelulusan ujian madrasah menjadi 100%. Jadi tidak ada yang sampai tidak lulus. Ya. Diusahakan supaya semua bisa mendapatkan predikat lulus. Meningkatkan angka persentase siswa yang diterima bisa di MAN, SMA negeri atau SMK negeri. Kalau kalian misalkan punya bakatnya otomotif, nanti silakan memilihnya ke SMK, betul kan ya? Wah, saya mau ingin mempelajari agama ke MAN, ke Madrasah Aliyah. Wah, saya mau ingin ke SMA, silakan. Tapi jangan dulu ke KUA ya, karena masih kecil. Kemudian menciptakan proses pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan dan mencerdaskan. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya dan seterusnya. Nah, ini semua ini adalah merupakan tujuan madrasah YPPS Sukamiskin. Oleh sebab itu, ya Bapak, kami berharap kalian pertama bisa betah ya untuk sekolah di madrasah, kemudian bisa disiplin, mengikuti tata tertib yang ada ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya, bekal kalian di masa yang akan datang. Semoga kalian bisa berhasil, bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian sekilas tentang sejarah MTS CPPS Sukamiskin, visi, misi dan tujuannya. Walaupun singkat, semoga bermanfaat. Tapi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukannya aplaus untuk guru kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Hadi yang telah menyampaikan materi tentang program MTS dan is the best ya. Kalian sudah tahu program MTS ini dari prestasi dan seluk-beluknya. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kalian semuanya sebagai calon siswa. Udah bukan calon lagi ya, sebagai siswa kelas 7 di MTS YPPS
suka miskin. Masih semangat? Hikmatul aliyah. Hikmatul aliyah. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semuanya kepada yang terhormat Ibu Nur Hidayah. Dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum